pertanyaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Fakir Rosani. Dan perkenalkan, nama saya Suharyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdul Muttalib Khairan, ana min Filipina. Oke, jadi kali ini kita akan sedikit berbicara. Lebih tepatnya kita akan mengadakan podcast kecil-kecilan bersama tiga keluarga. Oke, selanjutnya kita akan saling berpikir menyampaikan ide-ide kita tentang filsafat. Dan temanya hari ini kita akan berfilsafat. Tema podcast hari ini filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah benar kita sudah bebas? Dan kita akan bertanya kepada mereka. Apa yang kamu ketahui tentang filsafat? Kita mendefinisikan bahwasanya ilmu filsafat ini ialah bagaimana cara kita berlogika. Ya. Ilmunya pasti tentang ada apa, mengapa, ya, dan kenapa seperti itu. Apa yang kamu ketahui tentang filsafat? Apa yang saya ketahui tentang filsafat, menurut saya, dan kemarin saya membaca-baca tentang filsafat. Filsafat yaitu sebuah pemikiran, baik itu sederhana maupun pemikiran secara mendalam. Karena filsafat itu menjelaskan apa yang harus kita pikirkan bukan untuk hal-hal yang besar saja, tapi untuk hal yang sederhana saja. Itu juga bisa berfilsafat. Contohnya kita hari ini memikirkan, makan apa? Nanti kita mau mengerjakan soal apa? Kita membahas tentang ilmu filsafat, ya. Filsafat itu belajar tentang apa sih? Yang saya ketahui, filsafat itu ialah kayak mikirin pertanyaan yang dasar, kayak mikirin jawaban yang dasar juga. Kalau ada pertanyaan yang dasar, berarti harus ada jawaban yang dasar juga. Berarti kata Anda, ilmu filsafat itu kan ialah pemikiran pertanyaan yang dasar, seperti itu. Ya, jadi sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kalkulator. Sebenarnya, jadi pertanyaan dasarnya seperti apakah ini adil? Apakah itu nyata? Seperti itu. Bukan begitu? Ya. Karena yang seperti saya katakan tadi, filsafat itu bukan memikirkan hal-hal yang tinggi, yang dalam, bukan, tapi hal-hal yang dasar juga itu bisa berfilsafat. Ya. Gunanya apa buat hidup sehari-hari? Ilmu filsafat itu kan ilmu kehidupan kita sehari-hari, ya seperti itu. Jadi dengan ilmu filsafat kita bisa berargumentasi, ya, mengungkapkan pendapat kita, ya, pendapat yang benar dalam kurung benar, ya, bukan pendapat yang ngaco seperti itu. Dan kita juga bisa merealisir sebuah argumen-argumen orang lain, mana argumen yang buruk, mana argumen yang kurang jelas. Nah, kita bisa meneliti, bisa menilai, memilah mana argumen yang baik, mana argumen yang buruk, seperti itu. Jadi itu gambaran kecil gunanya ilmu filsafat, seperti itu. Bagaimana kita harus bisa mengambil keputusan yang baik, seperti itu. Nah, jadi itu semua dibahas dalam ilmu filsafat, ya seperti itu. Bertiga. Yang saya ketahui tentang filsafat itu bukan sekedar untuk memikirkan hal-hal yang tinggi, yang besar, tapi juga untuk memikirkan kebebasan. Itu juga bisa termasuk filsafat, setahu saya, karena saya kemarin baca-baca, dan di dalamnya juga ada kebebasan. Entah itu kebebasan berpikir, kebebasan berargumen. Karena kan tema kita hari ini ialah nyambung ke kebebasan sehari-hari. Apakah kita sudah bebas berfilsafat? Oke, lanjut. Ketiga. Filsafat sama agama beda agama. Menurut saya, ya, filsafat sama agama itu pasti, ya,
pasti berbeda. Ya. Agama yang kita pahami ya itu dimulai dengan apa? Dengan iman dan wahyu. Ya, sedangkan filsafat di sini ya diberinya dengan apa? Dengan nalar dan tanda tanya seperti itu. Jadi logika kita di sini bermain seperti itu ya. Ya, untuk ilmu filsafat. Nah, jadi menurut saya ilmu filsafat dan ilmu agama itu berbeda, tapi bisa bersanding. Ya, bisa bersanding, bisa bersama, seperti bisa ada kontribusinya seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika kita mempelajari tentang ilmu agama, berarti kita sedang menelusuri agama kita. Ya, siapa pelopor agama kita? Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita harus mengimani, kita harus mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini ialah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti diturunkan ke bumi untuk menyebarkan agama Islam, seperti itu ya. Itu dalam ilmu agama. Ya, sedangkan dalam ilmu filsafat, itu kita harus mencari ya tentang logikanya di mana. Bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW ini menjadi nabi dan rasul? Ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi seperti itu. Ya, menurut saya seperti itu. Logikanya di mana? Ya, kita berpikir sekarang ada mukjizat Nabi Muhammad yang masih ada sampai sekarang. Apa? Ada yang tahu? Al-Quran. Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang masih ada sampai saat ini, seperti itu kan? Benar. Ya, itu Jadi itu bisa disandingkan antara ilmu agama dan ilmu filsafat, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin banyak mukjizat atau wahyu gitu kan, wahyu Allah kepada Nabi Muhammad itu yang di luar nalar, di luar pemikiran manusia, seperti itu. Contohnya apa? Ya, Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Ya, itu kan tidak masuk logika ya, tidak masuk nalar secara pemikiran kita sendiri. Ya, tapi dengan ilmu agama kita bisa mempercayai itu. Ya, kita bisa mempercayai dari mana? Dari Al-Quran seperti itu. Makanya Al-Quran di sini itu bisa dijadikan rujukan ketika kita belajar ilmu filsafat seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, seperti itu tadi apa itu filsafat menurut kita. Dan filsafat itu katanya kebebasan dalam bahasa. Oke, yang pertama itu kita punya beberapa pertanyaan yang akan kita bahas, yaitu tentang kebebasan. Kalau secara umum, kebebasan itu kemampuan kita tanpa paksaan. Misalnya, kita bebas mau makan apa, kuliah di mana, atau bahkan tinggal di mana. Yang penting kita bisa berfilsafat. Bukan bisa sih ya, emang sehari-hari itu kita bisa berfilsafat. Silakan pertanyaan pertama, boleh dibaca. Kebebasan itu apa sih? Menurut saya kebebasan itu ialah sederhananya itu kemampuan kita untuk memilih dan bertindak sesuai apa yang kita mau, sesuai apa yang kita kehendaki. Nah, seperti itu. Jadi kebebasan di sini itu ialah kita berhak apapun yang kita mau, ya berdasarkan kehendak kita sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kebebasan ini adalah menurut saya ya tadi seperti itu, kemampuan untuk memilih dan bertindak sesuai kehendak diri sendiri tanpa paksaan orang lain. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya simpelnya. Kebebasan itu apa sih? Kebebasan itu apa sih? Kalau menurut saya, kebebasan itu cukup sederhana. Bisa membuat kita tidak terpaku pada suatu hal, pada satu hal saja. Dan bisa membuat kita lebih punya pandangan ke depan lagi. Jadi kebebasan itu bukan bebas tanpa batas, tapi
bebas yang disadari. Kalau semua orang bebas jadi baca ulama, Kalau semua orang bebas, jadi kacau pula ke depannya. Menurut saya ya, Ya, ya jadi bebas di sini ya, bebas di sini itu dalam kurung bebas dalam hal-hal yang masih ada di dalam aturan, dalam aturan seperti itu. Jadi bebas juga ada aturannya seperti itu ya. oh berarti bisa bebas tanpa meninggalkan aturan. Ya, bebas tanpa meninggalkan aturan. Ya, seperti itu. Kita bebas melaksanakan apa yang kita mau, kita bebas mengerjakan apa yang kita inginkan seperti itu ya. Tapi dalam kurung tidak melanggar aturan seperti itu. Ya, berarti masih dalam aturan, ya aturan hukum manusia seperti itu. Kita bebas, tapi tidak bebas membunuh manusia. Gitu. Kita bebas, tapi tidak bebas mencuri. Kita bebas, tapi tidak bebas ya semua tindakan-tindakan kriminal itu pasti bukan kebebasan. Ya, kebebasan yang dimaksud di sini tidak kita bebas dalam hal-hal yang positif. Ya, bebas dalam hal yang positif seperti itu, bukan bebas dalam kegiatan-kegiatan yang berbau negatif seperti itu. Ya, tadi seperti tadi kita bebas ini, kita bebas mau jalan-jalan, kita bebas mau pilih holiday kemana gitu kan. Ya, selagi bebasnya di sini itu tidak jadi bebas di sini itu kita harus bebas dalam dalam aturan yang positif. Bukan bebas dalam kegiatan-kegiatan berbau negatif seperti itu. Ya, kita bebas tadi seperti yang saya katakan tadi, kita bebas mau pergi jalan-jalan kemana, kita bebas mau apa aja, mau makan, mau tidur, selagi itu tidak melanggar aturan manusia, gitu kan? Tadi kita bebas, tapi tidak bebas membunuh orang, gitu kan? Kita bebas, tapi tidak bebas mencuri. Ya, intinya berbau negatif seperti itu kan, itu tidak bebas ya. Bebas di sini itu berbaunya positif, gitu kan? Ya, seperti itu. Oh berarti kebebasan itu boleh dilakukan, tapi dalam hal positif gitu ya, jangan negatif. Ya. Oke, pada arti jelasnya kita dapat berpikir dan sadar dalam setiap diri kita. Yang jelas, karena pada akhirnya hidup kita adalah hasil kebebasan kita memutuskan sesuatu. Dan mungkin filsafat tidak selalu memberi jawaban pasti, tetapi membantu kita menemukan jawaban yang sedikit tepat, walaupun tidak terlalu tepat ya. Karena kebebasan itu ya Pak, seperti berfilsafat tadi, memikirkan sesuatu yang kasar ataupun yang sesuatu yang tidak lakukan. Cukup ya? Cukup. Mungkin cukup sampai di sini ya percakapan kami tentang ilmu filsafat, materinya tentang kebebasan seperti itu ya. Jadi mungkin masih banyak ya pendapat-pendapat kami yang kurang lah ya, kurang dari segi pemahaman kami, dari segi argumentasi kami, mungkin masih banyak yang harus dikoreksi seperti itu ya. Kami bertiga mohon maaf, saya pribadi, Saya Soharyadi, kami tunduk. saya namanya ya. Jadi kami bertiga kurang lebihnya mohon maaf seperti itu ya. Ya, mungkin cukup sekian ya podcast hari ini ya. Semoga podcast kali ini itu ada manfaatnya seperti ya. Semoga ada manfaatnya. Ya, semoga ada manfaatnya buat kita, buat kedepannya lah seperti ya. Ya, mungkin kami cukupkan saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one.
listens to